Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita untuk di kelas 11 ini ya, kelas 11 SMA Islam Ulunuha Medan. Alhamdulillah. Nah, kemarin sudah selesai kita laksanakan ujian, baik ujian praktek ya maupun ujian tulis ya, ujian praktek maupun ujian tulis. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya bisa mengerjakan ya dengan mudah ya, alhamdulillah. Baik. Nah, kemarin ya kita sudah sampai pada pembahasan kita yang terakhir, yaitu apa ya yang kemarin mengenai pemuaian ya, mengenai pemuaian kalor ya, kalor, suhu dan kalor. Baik. Nah, suhu dan kalor. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada bab selanjutnya. Kalau di buku ini pada halaman 137 ya, yaitu teori kinetik gas. Teori kinetik gas. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa artinya kinetik ya, kemudian apa artinya gas ya. Apa arti kinetik, apa arti gas. Nah, kita akan masuk pembahasan kita mengenai teori kinetik gas. Ini menit ke ya. Kita coba ya. Teori kinetik gas. Ya, teori kinetik gas bab 5 ya. Kelihatan? Ya, kelihatan ya. Kinetik gas bab 5. Apaan? Babnya dibawa aja ya. Nah, kita masuk sudah bab 5. Nah, apa itu teori? Ya. Apa itu teori? Dan apa itu kinetik? Dan apa itu gas? Nah, sekarang kita coba untuk bahas dulu ya mengenai apa itu teori. Ya, apa itu teori? Nah, di dalam fisika sangat banyak sekali teori ya, sangat banyak sekali teori. Contohnya misalnya teori Big Bang. Nah, ya, teori penciptaan alam semesta ya, disebut dengan teori Big Bang. Yang mana bahwasannya di situ ya diceritakan bahwasannya alam semesta itu berasal dari sebuah titik katanya ya. Nah, sebuah titik ya, yang mana titik ini memiliki apa namanya? Dia mempunyai suhu ya yang terus meningkat. Terus meningkat ya, kemudian terjadi ledakan ya. Terjadi ledakan besar ya. Kemudian dari satu titik ini ya muncullah berbagai macam unsur ya. Nah, seperti nitrogen, oksigen, kemudian ya semuanya muncul. Nah, kata mereka terjadi dengan sendirinya. Wah, masya Allah, terjadi dengan sendirinya ya. Bisa dari satu titik ini bisa muncul hidrogen, oksigen, karbon dioksida, karbon, nitrogen dan lain sebagainya. Bisa muncul sendiri, masya Allah. Ini aneh ya. Nah, aneh. Baik. Nah, tapi itu katanya adalah teori ya, teori Big Bang ya. Agak sedikit berisik ya. Bisa tutup coba jendelanya. Baik. Nah, teori Big Bang. Nah, ya, teori ya, teori. Kemudian apa lagi dalam sains? Contoh yang lain adalah teori evolusi. Nah, teori evolusi. Nah, ini juga lebih lucu lagi ya. Nah, ini juga lebih lucu lagi, teori evolusi. Dia mengatakan bahwasannya sesungguhnya ya hewan-hewan itu atau makhluk hidup itu ya, dia mengalami evolusi, dia berevolusi dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain ya. Makanya dikatakan bahwasannya manusia itu adalah hasil evolusi dari monyet ya. Nah, monyet atau kera. Nah, ya. Nah, manusia itu hasil dari evolusi. Itu adalah teori ya, teori evolusi. Nah,
Jadi kita katanya dulu berasal dari monyet gitu ya. Masya Allah. Nah, padahal monyet sendiri atau kera ya selama ribuan tahun juga tetap seperti itu, nggak akan berubah dia jadi manusia ya. Nah, dan manusia juga nggak akan lagi berubah menjadi ya makhluk ya, hewan mungkin ya, apa misalnya ya. Nah, tidak ya. Nah, itu adalah teori yang mereka buat. Nah, teori evolusi. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas teori ya. Jadi apa itu teori? Nah, ya. Jadi kita harus mengenal ya bahwasannya kalau nanti ada yang mengatakan bahwasan loh, kan manusia dulunya dari monyet ya, manusia kan dulunya dari kera. Nah, kenapa dari mana? Ya karena ada teori evolusi. Nah, sekarang kita luruskan ya bahwasannya dalam ilmu ya, ilmu sains itu ada namanya teori, ya, ada namanya fakta. Baik, nah sekarang kita tanya, evolusi itu adalah fakta evolusi atau teori evolusi? Nah, hanya teori evolusi, berarti ya, sedangkan definisi teori itu adalah suatu asumsi ya, asumsi atau apa ya, hipotesa ya. Nah, hipotesa hasil pemikiran ya, perkiraan, dugaan ya yang mendekati ya, yang mendekati dengan fakta yang berlaku ya, dengan fakta ya, dengan fakta, asumsi dengan fakta ya, yang mendekati dengan fakta. Sedangkan fakta itu adalah sesuatu yang benar terjadi ya, benar terjadi dan bisa dilihat dengan mata kepala ya. Nah, baik, itu dia. Jadi beda antara teori dengan fakta. Nah, ya, sehingga kalau teori evolusi ya, teori evolusi itu berarti hanya sekedar perkiraan dari orang yang menciptakan teori itu saja ya, maka tidak bisa dijadikan apa namanya istilahnya dalil ya, bahwasannya itu suatu pembenaran. Nah, ya karena dia bukan fakta evolusi, dia hanya teori ya, hasil pemikiran orang yang membuatnya tersebut. Nah, ya. Baik. Nah, arti dari teori ya. Maka kalau katakan teori evolusi, nah, berarti itu adalah hasil pemikiran saja, bukan kebenaran, bukan fakta ya. Nah, baik. Adalah ilmu ya, teori. Nah, itu dia yang pertama. Teori adalah asumsi ya, asumsi atau hipotesa, hipotesis ya, hipotesa yang mendekati kebenaran. Ini definisi dari Ustadz ya. Nah, mungkin kalau di kamus-kamus atau di internet mungkin ada definisi yang lain ya, berarti kebenaran atau fakta. Baik ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita mau hapus ya. Nah, itu adalah teori. Nah, maka sangat banyak sekali teori ya. Teori tanpa praktek itu hanya sekedar teori ya. Maka suatu teori harus bisa untuk menunjukkan teori itu benar ya. Kita membuat teori ya, bahwasanya seperti ini ya. Nah, itu harus dibuktikan dengan eksperimen. Kalau terbukti benar, maka naik dia ya menjadi fakta. Nah, seperti itu. Tapi kalau tidak bisa terbukti ya, hanya sekedar teori saja, asumsi saja, maka saya selamanya akan menjadi suatu teori. Nah, sekarang ya kita jelaskan yang berikutnya adalah kinetik ya. Kinetik ya, nah, kinetik. Apa artinya kinetik ya? Kinetik artinya bergerak ya, atau apa ya, perubahan atau pergerakan ya. Nah, perubahan atau pergerakan atau perpindahan ya, dan lain sebagainya ya. Nah, itu adalah definisi dari kinetik ya. Berikutnya ya, berikutnya adalah gas ya, gas.
Apa itu gas? Gas adalah suatu zat, ya, suatu zat, ya, yang apa namanya? Memiliki, ya, memiliki. Ini definisi dari Ustadz sendiri, ya. Nah, jadi kalau tidak lengkap, ya maklum, ya. Nah, partikel yang berjauhan dan sifat-sifat tertentu, ya, sifat-sifat tertentu. Artinya ini yang paling jauh, ya. Nah, partikelnya yang paling jauh. Karena kemarin sudah pernah kita jelaskan, ya. Kalau dia rapat, dia menjadi padat, ya. Kalau dia agak renggang, menjadi cair. Kalau sangat renggang sekali, ya, menjadi gas, ya. Nah, menjadi gas, ya. Taib. Itu adalah definisinya. Nah, maka nanti di sini, ya, di pelajaran tentang teori kinetik gas ini kita akan banyak mendapati asumsi, ya, nah, atau perkiraan. Kalau seandainya, ya, nah, suhu dibuat konstan atau tetap, ya, nah, bagaimana hasilnya? Bagaimana rumusannya, ya? Kemudian apabila tekanan yang dibuat konstan atau tetap, bagaimana dia? Nah, seperti itu, ya. Karena pada pada kenyataannya, ya, sangat sulit sekali untuk membuat suatu variabel seperti misalnya tekanan, suhu, volume, dia tetap, ya. Kenapa? Karena ketiganya ini selalu berubah, ya, selalu berubah sesuai dengan perlakuan yang diberikan, yang dia terima. Nah, seperti itu. Contoh misalnya suatu gas, ya, ini kita sekarang sedang membahas gas, ya. Nanti ada bahasan tentang gas ideal. Nah, artinya, ya, nantilah kita masuk, ya. Nah, supaya lebih jelas, ya. Taib. Nah, inilah teori kinetik gas, ya. Apa arti teori kinetik dan gas? Ya, jadi kita di sini tidak membahas tentang padat, tidak bahas tentang cairan, tapi kita bahas tentang gas, ya. Nah, taib. Berikutnya, ya, kita masuk pembahasan kita. Ya, kita baca dulu, ya. Nah, untuk membuat teh hangat, ya, kita memanaskan air dengan menggunakan panci atau teko, ya. Nah, air yang dipanaskan terus-menerus suhunya naik dan menghasilkan uap yang keluar dari celah tutup teko, ya. Nah, itu adalah perubahan-perubahan, ya. Nah, perubahan-perubahan wujud zat, ya, menjadi gas. Nah, kemudian di sini juga halaman 138 dituliskan sejumlah pertanyaan di atas melibatkan konsep-konsep fisika yang berhubungan dengan tekanan, suhu, dan volume, ya. Nah, besaran ini dikenal dengan besaran makroskopik, ya, makro, ya. Nah, Nah, di sini kita akan bahas, ya. Kalau di buku itu dituliskan hukum Boyle, Charles, Gay-Lussac, gas umum, ya, kemudian gas ideal. Nah, di sini Ustadz akan menjelaskan supaya lebih mudah difahami. Kita tuliskan terbalik, ya. Nah, yang pertama saya tuliskan dulu ini rumusan, ya. Nah, rumusan dari gas ideal, ya, gas ideal. Nah, gas ideal, apa itu gas ideal? Nah, kalau dikatakan ideal, ya, berarti dia kondisi yang paling baik, ya, yang paling sempurna, yang paling standar, ya. Nah, itulah ideal. Misalnya orang tidak terlalu pendek, ya, tidak terlalu tinggi, ya, itu dikatakan ideal. Ya, tidak terlalu gendut, ya, tidak terlalu kurus. Nah, berarti gemuk, ya. Nah, berarti dia katakan ideal. Nah, ini juga, ya, gas yang ideal, ya. Bagaimanakah gas yang ideal? Nah, ini bisa dibaca sebetulnya pada pembahasan yang selanjutnya nanti, ya. Nah, yang dia itu, ya, ini, ya, di halaman 143, ya. Nah, di sini PV nRT itu rumusnya, ya.
ya yang tekanan, suhu dan juga volume ya berada pada kondisi yang paling paling jauh dari pengaruh ya, dari pengaruh luar. Nah, dari pengaruh luar. Baik. Rumusnya adalah PV kali N kali R kali T. Nah, ini adalah rumus gas ideal. Namun kita tidak membahas ke sini ya. Ini hanya sekedar kita sampaikan untuk memudahkan kita menghafal rumus ya. Jadi intinya di pelajaran tentang teori kinetik gas ini ya, kita tuliskan kita hafalkan dulu rumus gas ideal ya, PV NRT. Ini selengkap-lengkapnya rumus yang untuk teori kinetik gas di pelajaran tentang gas ideal ya. Nah, PP sama dengan NRT. Nah, dari sini nanti baru kita turunkan ya, dari sini baru kita turunkan untuk gas yang lain. Nah, kalau di buku dia dari bawah ya, naik ke atas nanti jadi gas ideal. Kalau di sini Ustadz balik aja supaya kita bisa tergambar, mudah untuk dihafal ya. Di atas turun ke bawah nanti dirincikan ke bawah. Ya, bisa pahami ya. Nah, sekarang berikutnya ya, yang kedua itu ada di halaman 141 ya. Kalau ada bukunya 141 ya, hukum gas umum ya. Hukum gas umum ya. Hukum gas umum. Nah, umumnya gas hukumnya seperti ini ya. Gimana dia? Kita lihat ya. Namanya gas ya. Dia akan dipengaruhi oleh 3 variabel ya. 3 variabel apa aja itu? Ada tekanan P ya, P tekanan. Kemudian ada volume ya, ada volume, V volume. Kemudian ada suhu atau temperatur ya, lambangnya T besar. Nah, 3 variabel ini mempengaruhi keadaan suatu gas. Contoh misalnya ya, sebuah balon ya, sebuah balon misalnya ya. Nah, misalnya sebuah balon dipanaskan ya, awalnya dia seperti ini ya. Nah, ini kondisi tidak ideal. Kenapa? Dia misalnya ya, kalau dia ideal, kondisi ideal, dia tidak dipengaruhi oleh suhu luar, tidak ada panas matahari misalnya ya. Kemudian juga ya tidak ada tekanan ya, tekanan udara dan lain sebagainya ya. Nah, di sini contohnya misalnya awalnya dia bentuknya seperti ini ya. Kemudian kita letakkan di ruang terbuka, terkena panas matahari. Apa yang terjadi kira-kira? Maka balon ini akan semakin besar, memuai. Nah, lihat apa yang terjadi. Pertama, dari sisi tekanan kita lihat ya, tekanan. Nah, antara tekanan balon pertama sebelum dipanaskan dengan yang kedua, kira-kira ada perubahan? Ada ya. Nah, ada. Kenapa? Kalau dipanaskan terus-menerus, yang ini terus menekan balonnya, lama-lama bisa pecah. Nah, lama-lama bisa pecah ya, tekanan udaranya ya. Nah, kemudian yang kedua, dari volume, dari ukurannya ya. Yang pertama lebih kecil dari yang kedua ya. Sebelum dipanaskan dia kecil, setelah dipanaskan dia membesar. Nah ya, itu dia. Dari volume dia berubah. Itu kalau kena pengaruh dari luar ya. Untuk suhunya gimana? Awalnya mungkin suhunya dingin atau biasa saja ya. Nah, setelah dipanaskan maka terus bertambah panas suhunya ya. Tambah panas. Nah, itulah dia. Ya. Maka di sini kita bisa lihat bahwasannya semuanya sejalan ya. Nah, perubahannya sejalan.
ketika berubah tekanan, berubah juga suhu, berubah juga volume. Nah, itulah dia ya. Makanya kaitan dengan kinetik gas, dengan perubahan, pergerakan dan lain sebagainya dari suatu gas ya, PVT. Nah, itu perlu diingat, PVT. Nah, untuk gas ideal ada tambahannya N kali R. Bisa ya? Nah, untuk hukum gas umum ya, gimana? Tuliskan dulu gas ideal PV N R T ya. Nah, namun untuk hukum gas umum kita hapus N sama R-nya. Dah jadi. Berarti jadinya apa? PV sama dengan T. Sudah? Nah, kemudian untuk hukum gas umum ya, dia PV sama T-nya kan ini yang mau kita teliti. Dia harus berada dalam satu tempat. Ya, ini terpisah dan sama dengan. Nggak boleh ya. Kita pindahkan. Ya, kita pindahkan T-nya, tadinya dia di atas, pindah menjadi bagi ya. Di bawah saja. PV pindah dia ke bawah jadi T. Sama dengan di sini kosong. Ya, kosong. Kita lihat PVT yang pertama harus sama dengan PVT yang kedua. Artinya apa? Bukan volumenya sama dengan yang ini, enggak ya, bukan temperaturnya sama, enggak, pasti beda, tapi hasil pembagian ini harus sama dengan hasil pembagian ini harus sama dengan yang ini. Nah, ya. Kalau ini kita anggap balon 1, ya ini kita anggap balon 2. P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Itu adalah rumus untuk hukum gas umum. Ya, untuk hukum gas umum. Bisa dipahami ya. Nah, itu untuk hukum gas umum. Nah, ini kita masih dasar-dasar aja ya. Insya Allah nanti kita masuk ke perhitungan yang berikutnya ya. Ini kita masih perkenalan dulu ya. Si berkenalan dengan hukum gas, teori kinetik gas ya, teori kinetik gas. Nah, yang berikutnya baru kita masuk ke teorinya ya. Apabila ya kita asumsi, kita perkirakan karena sulitnya untuk menjaga suhu, pasti sulit ya. Kita pengen badan yang gimana ya, yang tinggi ya, kemudian berisi ya. Nah, sulit kan menjaganya ya. Kadang kita makan sedikit aja langsung berubah ya kan. Nah, berubah ya. Misalnya ya, seperti Ustadz misalnya pengen tinggi ya, tapi dari kecil nggak mau olahraga ya, jadi ya pendek ya. Tapi susah menjaganya. Nah, makanya ya harus kita asumsikan ya, kalaulah seandainya kita buat seperti ini, maka dia bisa jadi seperti ini. Kalau seandainya saya dulu, ya nggak boleh ya berandai-andai ya. Tapi kalau misalnya di teori ini ya, kalau seandainya seseorang misalnya olahraga setiap hari, maka badannya akan bagus. Nah, contohnya seperti itu. Baik ya. Nah, itu contohnya supaya lebih mudah difahami. Nah, sekarang gimana kalau kita buat seandainya ya, ada di sana menjadi 3 rumus ya. Jadi 3 rumus. Ya, ini hasil penelitian mereka ya, para ilmuwan fisikanya. Baik. Ya, dari rumus gas gas umum tadi ya, hukum gas umum ya. Kita tuliskan lagi di sini. Hukum gas umum. Hukum gas umum ya, tadi P1 V1 per T1 kali sama dengan P2 V2 per T2. Nah, ini dia rumusnya. Tapi sekarang dari sini kita bisa turunkan ya. Nah, apabila ya
kita anggap salah satunya konstan. Ya, catatan, apabila kita asumsikan salah satunya konstan, ya, salah satunya konstan atau tetap, ya, konstan atau tetap, maka satunya bisa dihapus, ya, yang konstan tersebut bisa dihapus. Kenapa? Karena, ya, contoh misalnya kita mau buat V-nya konstan 1 misalnya, V1-nya 1, V2-nya 1. Kita coba ya. 5 kali 1, ya, sama dengan 10 kali 1, ya, per, ya, misalnya T1-nya 1, T2-nya 2. Nah, ini misalnya. Ya, lihat. Ini beda, yang ini beda, yang ini sama, ya. Sekarang kita hitung. Kita hitung. Coba kita hitung ya. 5 dikali 1, 5 per 1 sama dengan 10 kali 1, 10 per 2. Kita bagi 5 bagi 1, 5, 10 bagi 2, 5. Sama ya, kiri kanan sama. Nah, ya, berarti dia seimbang, ya. Berarti dia berlaku hukum gas umum, sama dengannya berlaku, ya. Nah, sekarang kalau dia konstan sama, kalau kita hapus kira-kira dia ngaruh apa enggak, ya? Kita hapus kira-kira dia berpengaruh apa enggak, ya? Nah, langsung aja. 5 bagi 1, 5, ya. Sama dengan 10 bagi 2, 5. Tetap sama, ya, tetap sama. Maka kalau dia konstan, hapus saja, ya. Kalau dia konstan, hapus saja yang konstannya. Baik. Nah, itu adalah untuk rincian, untuk penjelasan awal, ya. Baik, itu untuk gambarannya. Kenapa kalau konstan kita hapus, ya? Karena kalau kita masukkan sama saja nanti hasilnya. Ya, lebih bagus untuk memudahkan kita hapus langsung. Mudah kita menghitungnya. Baik. Ya, yang pertama dari sini kita bisa ambil A aja, ya. Hukum Boyle, ya, hukum Boyle. Hukum Boyle. Boyle, ya, Boyle. Tapi apabila T konstan, ya, suhunya konstan. Di sini misalnya 1 derajat Celcius, di sini 1 derajat Celcius. Udah? Maka buang aja, ya. Maka menjadi apa rumusnya? Maka rumusnya menjadi, kita tulis dulu. Coba kita tulis dulu ya. P1 V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Ya, maka kalau dia T-nya konstan, kita hapus, ya. Nah, inilah dia rumus untuk hukum Boyle, ya, hukum Boyle. Nah, bisa ya. P1 V1 P2 V2. Baik. Nah, sudah sedikit lagi waktunya, ya. Langsung saja, ya. Hukum Charles, ya, hukum Charles. Nah, kita masuk yang berikutnya, hukum Charles. B, hukum Charles. Charles atau Charles, ya. Nah, hukum Charles. Apabila P-nya atau tekanannya, pressure, ya, pressure-nya konstan, ya. P pressure, ya, T temperatur. Konstan. Maka rumusnya menjadi apa? Ya, kita langsung aja tulis ya. Hapus P-nya. Tinggal apa? V dengan T, V dengan T. Berarti rumusnya menjadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Berikutnya, ya. Yang C, hukum
Gailusak. Ya, hukum Gailusak. Nah, tadi T udah, P udah, sekarang V ya. V-nya konstan. V konstan. Ya, V konstan, maka jadi apa rumusnya? Hilangkan V-nya ya. Maka dia menjadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Baik. Nah, ini adalah untuk rumus-rumus yang bisa kita tuliskan ya untuk hari ini. Ada 5 rumus ya, Ustaz ulangi. Pertama, rumus hukum gas ideal. Gas ideal PV sama dengan nRT ya. Nah, kemudian turun ya. Hukum gas umum ya, hilangkan N sama R-nya. Jadi P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Oke, selesai. Alhamdulillah. Berikutnya rincikan lagi menjadi 3 rumus ya. Hukum Boyle kalau misalkan dia T-nya konstan ya. Hukum Boyle kalau misalnya dia T-nya konstan. Baik. Nah, kalau T-nya konstan, ya PV1 yang ini hilangkan T-nya, berarti P1 V1 per P2 kali T2. Oke. Kemudian hukum Charles, hilangkan P-nya, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Kemudian yang ketiga hukum Gay-Lussac, ya apabila V-nya konstan berarti hilangkan V-nya, yang menjadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Baik, Masya Allah. Ya, selesai pembahasan kita ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, sekarang soalnya ya gimana ya supaya bisa merangkum seluruhnya ya. Nah, untuk soalnya ya gini aja. Soalnya kirimkan ya. Kirimkan rekaman ya. Rekaman tentang 5 rumus ini ya. Jadi sebutkan misalnya hukum gas ya, misalnya ini hukum gas ideal ini ya, hukum kemudian hukum gas umum ini ya sampai yang kelima ya. Nah, kemudian kirim ke Ustadz ya. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan menghafal rumus ini ya bisa memudahkan untuk menjawab soal-soal apa saja ya yang diberikan. Nah, seperti itu ya. Baik. Nah, ya mungkin ini saja pelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya dan mudah-mudahan bisa difahami ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi mungkin di minggu depan ya, insyaallah. Ya, baik. Mungkin ini saja. Afwan kalau ada kata-kata Ustaz yang salah ya. Mudah-mudahan semuanya bisa tetap semangat dan mempelajari dengan sebaik-baiknya. Baik ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.